Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, good morning. How are you today? Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, baiklah. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang obligation and prohibition. Apa itu obligation dan apa itu prohibition? Marilah kita ikuti berikut ini. Obligation atau berarti keharusan. Obligation atau keharusan adalah suatu ekspresi atau ungkapan untuk menyatakan sebuah keharusan atau kewajiban. Adapun kata yang digunakan nanti adalah must dan have to atau has to, yang artinya harus. Nah, apa bedanya must dan have atau has to? Kita lihat sekarang. Must menunjukkan keharusan yang dibuat oleh si pembaca atau pribadi yang bersifat spesifik atau khusus. Sedangkan have to atau has to yaitu menunjukkan suatu aturan yang bukan berasal dari pribadi si pembaca dan bersifat umum. Nah, bagaimana sekarang dengan struktur obligation atau susunan kata-katanya? Yaitu pertama, yaitu subject diikuti oleh must, kemudian verb one atau kata kerja pertama, kemudian objek. Kemudian yang kedua yang tidak menggunakan kata kerja yaitu subject must be plus adjective atau noun atau adverb. Adjective itu kata sifat, noun kata benda atau adverb kata terang. Di sini be fungsinya menggantikan verb atau kata kerja. Dan yang ketiga yaitu yang menggunakan have to atau has to, subject diikuti have to atau has to, kemudian verb kata kerja verb one, kemudian objek. Oke, sekarang kita lihat beberapa contoh kalimat berikut ini. Nah, di situ sudah jelas yang menggunakan must diikuti kata kerja dan menggunakan must be yang mungkin diikuti adjective, adverb atau noun. Please look at number 1. All students must wear uniform. Semua siswa harus memakai seragam. Ini harus. Kedua, you must speak louder. I can't hear you. Kamu harus bicara keras. Saya tidak dapat mendengarnya. I must study hard. Saya harus giat rajin belajar. Nah, sekarang untuk contoh yang menggunakan must be atau tidak diikuti oleh kata kerja, yaitu menggunakan be sebagai penggantinya. They must be noisy in the classroom. Mereka pasti ribut di dalam kelas. She must be on time. Dia harus tepat waktu. We must be smart student. Kita harus menjadi siswa yang cerdas. Jadi di sini bedanya kalau tadi must diikuti kata kerja, sekarang kalau must be tidak ada kata kerja. Nah, agar lebih jelasnya tentang contoh-contoh kita lihat. Sekarang kita lihat artinya, semua siswa harus memakai seragam. Anda harus berbicara lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Saya harus belajar dengan giat. Mereka pasti ribut di dalam kelas. Dia harus tepat waktu. Kita harus menjadi siswa yang cerdas. Itulah jadi arti daripada contoh kalimat yang menggunakan must be. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh kalimat menggunakan have to atau has to? Coba kita lihat. We have to bring a plant for our school yard. Kami harus membawa tanaman untuk halaman sekolah kami. Do you have to go? Apakah kamu harus pergi? I have to go to school at 7 o'clock. Saya harus pergi ke sekolah pada jam 7 tepat. She has to use uniform. Dia harus mengenakan seragam. Farhan has to go to school this morning. Farhan harus pergi ke sekolah pagi ini.
Nah, sekarang kita lihat perbedaannya have to sama has to. Kalau have to itu digunakan untuk subjek I, we, you, they. Sedangkan has to digunakan untuk subjek he, she, atau it. Nah, sekarang kita lihat berikutnya, yaitu tadi sudah sampaikan bahwa contoh-contoh yang menggunakan have atau has to. Nah, sekarang kita lihat artinya. Kami harus membawa tanaman untuk halaman sekolah kami. Apakah Anda harus pergi? Saya harus pergi ke sekolah pada jam 7. Dia harus menggunakan seragam. Farhan harus pergi ke sekolah pagi ini. Nah, sekarang yang kedua, yaitu prohibition. Apa itu prohibition? Prohibition adalah larangan. Prohibition adalah ekspresi atau ungkapan untuk menyatakan larangan. Sedangkan kata yang digunakan adalah must not. Nah, bagaimana halnya dengan struktur prohibition? Yaitu subjek diikuti must not, kemudian verb one atau kata kerja pertama, kemudian diikuti objek. Nah, sekarang marilah kita lihat beberapa contoh kalimat yang menggunakan prohibition. Pertama, they must not be noisy in the classroom. Mereka dilarang ramai di dalam kelas. You must not put on sandals during the school hours. Kamu dilarang memakai sandal selama jam pelajaran. You must not cheat on the exam. Kamu dilarang mencontek saat ujian. Student must not smoke. Murid dilarang merokok. Father must not come late at the office. Ayah tidak boleh datang terlambat ke kantor. Sekarang kita lihat artinya. Mereka tidak boleh berisik di dalam kelas. Anda tidak boleh memakai sandal selama jam sekolah. Kita tidak boleh menyontek saat ujian. Siswa tidak boleh merokok. Ayah tidak boleh datang terlambat ke kantor. Ungkapan prohibition atau larangan, selain menggunakan must not atau have not, kita juga bisa menggunakan not allowed atau prohibited atau forbidden. Contoh, you are not allowed to enter in the room. Kamu tidak diizinkan memasuki ruangan ini. It is prohibited to make graffiti on the school wall. Dilarang membuat coretan di dinding sekolah. It is forbidden to feed animal in the zoo. Dilarang memberi makanan binatang di kebun binatang. Itulah apa yang sudah kita bahas. Yaitu kesimpulannya, pertama, untuk mengungkapkan obligation atau keharusan, yaitu pertama subjek must diikuti kata kerja pertama atau verb one, kemudian objek. Kemudian yang tidak menggunakan kata kerja, subjek must be sebagai pengganti kata kerja, kemudian adjective, noun atau adverb. Kemudian subjek have to atau has to, kemudian verb one, kemudian objek. Itulah ungkapan untuk mengungkapkan keharusan atau obligation. Selanjutnya yaitu untuk mengungkapkan larangan atau prohibition, yaitu kita menggunakan subjek must not, kemudian diikuti verb one, langsung objek. Baiklah anak-anakku semua dimanapun Anda berada, itulah tadi tentang ungkapan obligation atau keharusan dan ungkapan prohibition atau larangan yang sudah kita bahas. Okay, I think that all. Thank for your attention. See you next day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.